Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pada pagi hari ini kegiatan kita sehari-hari. Sebelum memulai aktivitas kita, pekerjaan kita masing-masing, baik sebagai ibu rumah tangga maupun bapak rumah tangga, baik sebagai anak atau sebagai orang tua, baik sebagai guru atau murid, baik sebagai atasan maupun bawahan, baik bagi para komandan maupun anak buahnya, anggotanya. Mari kita sama-sama sebagai muslim, ya saya ulangi lagi, sebagai muslim, yang saya sampaikan setiap pagi di sini adalah ajaran agama yang dianut oleh setiap muslim. Jadi kalau yang disampaikan ini bertentangan atau tidak bersepakat, tidak cocok dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang menganut agama lain, ya diabaikan saja. Nah, syukur-syukur kalau mau menimbang-nimbang, ya, mengoreksi benarkah yang saya sampaikan ini. Karena yang saya sampaikan ini Bapak Ibu dan saudara sekalian hanya mengambil dari sumber ajaran Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sekali-sekali kita sampaikan pendapat para ulama tentang hal-hal yang diperselisihkan, hukumnya maupun amalannya. Itu hanya sebagai bunga rampai ajaran Islam saja. Yang pokok dalam hidup kita ini adalah sebagaimana yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yang mana bahan atau materi yang disampaikan pada pagi hari ini sekarang sudah banyak dibaca orang di seluruh dunia, di seluruh Nusantara ini, di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kitabnya bernama Kitab Riyadhus Shalihin, terkenal itu. Dulu saya waktu mahasiswa, belum jadi koas, belum jadi dokter, saya sebagai mahasiswa karena menikah duluan, belum jadi dokter sudah menikah. Akhirnya terus jualan buku. Kerjaannya jualan buku, tapi hanya buku agama saja. Nah, salah satu jualan saya ya buku ini, Kitab Riyadhus Shalihin ini, tapi terjemahnya. Itu dapat untung 100 rupiah, itu udah seneng banget itu. Tahun 84, 85. Menikah tahun 83. Yang dinikahi sudah enggak ada. Tahun 84, 85 jualan buku agama, 86 masih jualan buku agama juga. 87 berhenti. Berhenti apa masih ya? Oh masih. Tapi sekali-sekali saja. 80, ya masih jualan itu. Sampai 88 baru dilantik jadi dokter itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, saudara-saudara sekalian mau milih jadi apa saja terserah Anda, terserah saudara. Mau jadi orang biasa, mau jadi orang terkenal, silakan. Tapi jangan sombong kalau sudah terkenal, ya. Mau jadi pejabat, baik pejabat tinggi maupun rendahan, silakan. Tapi jangan mendapat jabatan dengan
melakukan perbuatan yang memfitnah orang lain supaya dia naik jabatannya, orang lain yang terfitnah diturunkan jabatannya. Jangan begitu ya. Tapi saudara mau jadi apa aja terserah, mau jadi pegawai negeri ASN atau apa P3K apa namanya lagi itu sekarang namanya. Ya. Mau jadi karyawan swasta, mau jadi buruh, baik buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh pelabuhan, buruh apa saja sudah. Terserah. Sekarang ini bekerja makin sulit cari pekerjaan. Sementara Bapak Wakil Presiden kita menjanjikan nanti kalau kami terpilih, kami akan menyediakan 19 juta lapangan kerja. Ya, minta sama Pak Gibran sana pekerjaan. Pak Gibran tolong kasih kami pekerjaan. Jadi Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, pagi hari ini akan saya bacakan kembali. Ini sudah pernah disampaikan tapi beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun lebih yang lalu. Mungkin banyak di antara yang hadir di sini sudah atau belum pernah mendengarnya secara langsung. Karena sudah ganti orang. Ada pendatang baru, ada orang lama. Kitab Riyadhus Shalihin dan hampir semua kitab-kitab hadis. Kitab Riyadhus Shalihin itu salah satu kitab hadis kecil cuma satu jilid saja. Tapi dipelajari oleh semua pondok pesantren yang ada di Indonesia, baik dari kalangan pondok pesantren NU, pondok pesantren Muhammadiyah, pondok pesantren Salafi, pondok pesantren apa saja sudah. Apalagi jamaah tabligh, itu jamaah tabligh ini mewajibkan jamaahnya itu hafal buku ini. Jadi saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang sudah ditulis oleh ulama terkenal yang bermadhab Syafi'i. Madhabnya Syafi'i, bukan Salafi, bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Hanafi, ya, tapi Syafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menulis kitab yang terkenal yang dinamakan Kitab Riyadhus Shalihin yang berisi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang berbagai masalah yang dialami, dijalani, dirasai oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum sebagaimana para ulama penulis kitab-kitab hadis selalu memulai tulisan mereka dengan membahas terlebih dahulu tentang niat, sekali lagi niat yang ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Karena kalau kita berbuat baik tetapi niatnya tidak ikhlas, itu perbuatan baik kita itu sia-sia, percuma, gak ada nilainya di hadapan Allah. Nilainya hanya ada di hadapan manusia, di hadapan Allah enggak ada. Makanya kita dalam melakukan apa saja hendaknya niatnya yang lurus, yang benar. Saya mengajar gini bukan cari uang, saya cari uang sendiri. Allah ngasih rezeki melalui apa yang saya bisa kerjakan. Saudara sekalian juga masing-masing bekerja mencari uang menurut kemampuan yang Allah berikan kepada saudara sekalian. Urusan tanam menanam aku nggak ngerti. Bagaimana menanam pisang yang baik itu tanya Pak Haryono. Pak Haryono hadir nggak ini? Hadir. Bagaimana menanam buah pohon mangga yang baik? Bagaimana menanam pohon durian? Pohon durian aja ngelihat nggak pernah aku. Taunya semak-semak gitu aja. Itu loh durian. Oh durian gitu ya. Ya. Jadi saudara sekalian, ilmu tentang pertanian aku nggak ngerti, ilmu tentang perdagangan nggak ngerti. Aku pernah berdagang, berjualan buku, untungnya sedikit aja. Jualan buku dulu harganya Riyadhus Shalihin terjemah itu dulu harganya Rp2.500. Saya dapat untung Rp100 dari situ. Seneng banget Pak, pulang Pak Rp100, kasihkan ke istriku sudah meninggal. Senang gitu. Ya, jadi saudara sekalian,
Islam mengajarkan kepada kita dalam setiap ucapan dan amalan atau amal perbuatan kita hendaknya kita lakukan dengan niat ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ini babnya. Babul ikhlas, bab tentang ikhlas. Wa ihdarin niyah, dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal, dalam seluruh amal-amal, dalam seluruh amalan-amalan, wal aqwal, dan dalam seluruh perkataan-perkataan, ya, omongan-omongan, wal ahwal, dan dalam segala keadaan-keadaan, al barizah, yang tampak, wal khafiyah, dan yang tidak tampak. Amal perbuatan yang kita lakukan dengan tampak, jelas dilihat oleh orang, maupun amal perbuatan yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, karena kita sholat sendiri di rumah. Sholat tahajud itu di rumah, bukan di masjid. Ya, sholat sunnah yang baik itu dikerjakan di rumah. Nanti ada hadisnya itu. Ya. Terus semua perbuatan kita tadi yang kita lakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, demikian juga semua perkataan kita yang kita ucapkan dengan terang-terangan, seperti saya hari ini pagi ini berteriak-teriak di masjid ini. Hampir setiap pagi berteriak-teriak menyampaikan Al-Quran dan menyampaikan Al-Hadis, dua sumber utama ajaran Islam. Itu saya berniat Allah melihat apa yang saya lakukan, dan saya melakukannya karena Allah, bukan karena kepingin dikasih duit, bukan karena kepingin dipuji, bukan karena kepingin disanjung, bukan karena kepingin apa saja, bukan kepingin dapat jabatan, nggak ada jabatan di sini. Bukan karena kepingin didukung, enggak. Saya sampaikan ini mau didukung atau tidak dukung, bukan urusanku. Sampai mau mendukung atau mau mencela, mau tidak mendukung, terserah sampean. Yang penting yang saya sampaikan ini adalah kebenaran yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah yang maha tinggi. Ini ayat ini adalah dalil tentang semua amal perbuatan manusia dalam beribadah, terutama manusia yang beragama Islam, hendaknya beribadah kepada Allah itu ikhlas, dalam keadaan mengikhlaskan amal perbuatannya hanya karena Allah. Bukan karena ingin dinilai oleh manusia, tapi ingin dinilai oleh Allah. Itu saja. Ini ayatnya antara lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah, ya, surat yang ke-98 kalau enggak salah ya. Surat nomor berapa itu? 98 ayat 5, ya. Ini Allah berfirman di surat yang ke-98, namanya surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu apa? Al-Bayyinah itu artinya bukti. Semua nama surat dalam Al-Quran itu sesuatu nama yang penting. Contohnya ya surat Al-Bayyinah ini. Bukti itu penting. Sampean melaporkan orang ke polisi, nggak bawa bukti, nggak akan diterima oleh polisi untuk diproses, nggak akan. Datang ke muka hakim melaporkan seseorang untuk disidang di pengadilan oleh Pak Jaksa yang biasanya menuntut orang, mendakwa orang. Kalau tidak ada bukti, Pak Jaksa nggak akan berani, ya. Demikian juga kita mengakui ini rumah saya, nggak ada buktinya, nggak ada sertifikatnya, nggak bisa. Mana sertifikatnya? Kamu bilang ini tanah punya kamu, mana sertifikatnya? Itu sertifikat kan bukti kepemilikan tanah, bukti kepemilikan harta. Ya.
Jadi bukti itu penting. Maka dari itu Allah memilih surat ini dinamakan dengan surat Al-Bayyinah karena di dalam surat ini ada kata-kata Al-Bayyinah. Ya, itu anak-anak kita di madrasah itu pada hafal sudah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Nah, ini ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Jadi yang dimaksud dengan bukti dalam ayat ini, dalam surat ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini bukti adanya Allah. Dan Al-Bayyinah itu juga Rasul. Ini lam yakunil ladzi belumkah ada lam yakunil ladzina kafaru, tidakkah ada orang-orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik itu, ya, tidaklah ada munfakina, mereka bercerai-berai. Ya, ada yang mengatakan bercerai-berai, macam-macam ini tafsirnya ini. Berpecah belah, bercerai-berai. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Jadi orang-orang kafir zaman Nabi dulu, orang-orang musyrik Mekah, penyembah berhala, dulu mereka bersatu tuh seluruh Mekah bersatu, tapi dalam kesyirikan, dalam kemusyrikan, bersatu sama-sama menyembah berhala. Lalu datanglah Al-Bayyinah ini. Allah menyatakan tidaklah orang-orang kafir itu berselisih, bercerai-berai. Di situ terjemahkan apa di situ, Pak? Di Kementerian Agama di halaman berapa nih soal Al-Bayyinah? Diterjemah Kementerian Agama di halaman 599 kalau di sini ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu, lam yakun munfakin, mereka tidak ada munfakina, meninggalkan. Nah, di sini diartikan meninggalkan. Berselisih, bercerai-berai juga boleh. Tidaklah mereka meninggalkan agama mereka, agama penyembah berhala itu, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu apa? Rasulun minallah, yaitu seorang rasul dari Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul itu yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka, ya, membacakan apa namanya, suhufan mutahharah, yatlu alaihim ya benar ya,
yatlu suhufan mutahharah. Rasul itu membacakan suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi bukti yang nyata itu ya Nabi Muhammad SAW itu. Bukti yang nyata ya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini bukti yang nyata. Kalau orang beriman pasti beriman kepada Al-Quran. Kalau orang beriman pasti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wa ma tafarraqa fi suhufim mutahharah. Lembaran-lembaran yang suci itu berada di dalam tulisan kitab-kitab yang lurus. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik Mekah tadi, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini, diutus oleh Allah sebagai Rasulnya, sebelum Al-Quran turun ke dunia ini diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh orang Mekah itu bersatu, penyembah berhala, bersatu dalam menyembah berhala. Tidak ada satupun yang tidak menyembah berhala, termasuk Umar bin Khattab, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad saja yang tidak. Nabi kita tidak menyembah berhala, enggak pernah beliau. Padahal beliau waktu itu anaknya orang musyrik, bapak ibunya menyembah berhala. Beliau itu. Ya, itu urusan Allah dengan kedua orang Nabi kita. Kita enggak usah membahas kedua orang Nabi kita. Masalah sensitif enggak boleh. Ya. Jadi jangan dibahas. Jangan bahas orang lain lah. Kita bahas diri kita sendiri saja. Kita ini loh yang ngomong maupun yang mendengarkan, kita bicara tentang diri kita sendiri. Kita ini udah beriman apa belum? Kita ini sudah ikhlas apa belum? Gitu aja udah. Ya, ini. Padahal mereka wa ma umiru, padahal mereka ya hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Agama yang lurus, agama yang benar adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya agar hidup ini diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu menyembah kepada Allah dengan ikhlas, mentaati semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, karena ingin menjalankan perintah agama Allah. Dan yang kedua, manusia tidak disuruh dalam hidup ini kecuali selain beribadah dengan ikhlas. Yang kedua, menunaikan sholat, melaksanakan sholat. Jadi kalau kita hidup nggak sholat, salah gede, salah besar itu. Saudara muslim enggak sholat, butuh dosa besar sampean. Sampai ada yang mengatakan sekafir, itu bisa jadi kafir lagi. Tapi enggak. Orang kalau sudah syahadat, dia punya kesempatan masuk surga. Walaupun tidak sholat, masih punya kesempatan. Itu maha rahmannya Allah. Ya. Ada saudara kita namanya Suyudono, ya Pak ya, Suyudono. Ya. Allahumma sfi suyudono, Allahumma sfi suyudono, Allahumma sfi suyudono. Lagi berobat ke Penang. Enggak ada yang tahu namanya Suyudono kan? Yucing. Yucing itu muslim, itu sudah syahadat tuh. Dia ketua PITI, Perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia, cabang Kalimantan Tengah. Enggak main-main itu. Cuma mau ke sini tuh malu. Malu. Pak De Sugeng ajak sini ya Pak De Sugeng ya. Ajak beliau ke sini. Jangan ketahuan istrinya tapi. Aku kepengen ke rumahnya kena insya Allah. Ajak ngaji. Sayang. Beliau setiap hari Senin Kamis puasa loh. Gak kalah sama Pak Koyim sama kawan-kawan di sini nih. Cuma mau sholat itu malu. Astagfirullah. Malu, ya malu. Ya, sudah. Semua orang yang sudah syahadat dalam Islam disebut oleh ulama sebagai ahlul kiblat.
Ahlul Qiblah itu ada kesempatan masuk surga, walaupun tidak sempat sholat. Itu loh Maha Penyayangnya Allah. Lah kita semua yang tiap hari sholat ini belum tentu loh Pak masuk surga. Lo belum tentu loh kita ini. Jangan sombong sampean. Mentang-mentang sholat tiap hari, ngaji tiap hari pasti masuk surga. Belum tentu Pak. Makanya kita tiap hari berusaha untuk selalu berbuat baik, ikhlas karena Allah. Itu kita lakukan sampai mati. Baru ada pengumuman, loh ini orang ini sudah lulus. Sudah wayahnya meninggal dunia, lulus sudah dia. Masuk surga dia. Nah kita ingin seperti itu. Nah bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.